Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai kromatografi gel yang beranggotakan Averlia Putri Sofiati, Halimatus Sa'diyah, Heni Marsaulina Hutasoid, dan Lina Nurmita. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas kimia bahan alam 2 dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains. Definisi kromatografi gel adalah teknik pemisahan komponen berdasarkan pada perbedaan berat atau ukuran molekul, dan merupakan salah satu metode efektif yang digunakan untuk mengisolasi dan menganalisis zat-zat makromolekuler. Prinsip dasar dari filtrasi gel cukup sederhana, yaitu molekul-molekul dipartisi antara fase bergerak dan fase diam, terdiri dari matriks berpori dengan porositas tertentu sebagai fungsi dari ukuran relatif. Prinsip kerja kromatografi filtrasi gel. Proses pemisahan ini menggunakan gel yaitu dextran atau polimer gula yang larut dalam air dan mengalami reaksi ikatan silang atau disebut dengan cross linkage, sehingga dextran menjadi tidak larut di dalam air, tetapi masih dapat menyerap molekul air dalam molekulnya. Molekul kecil akan masuk ke dalam gel dan akan diikat oleh partikel gel, sedangkan molekul yang besar tetap berada di luar dan tidak diikat partikel gel, sehingga kemudian akan turun. Spadek merupakan matriks atau gel dextran yang biasa digunakan untuk pemisahan kromatografi filtrasi gel. Spadek yang digunakan G100 memiliki pemisahan kisaran 4.000 hingga 15.000 Dalton. Ada instrumentasi kromatografi filtrasi gel itu ada 3. Yang pertama ada kolom, fase gerak, dan detektor. Nah, di mana kolom ini pemilihan ukuran pori kolom tergantung pada ukuran molekul yang akan dipisahkan. Sampel ukurannya atau bobot molekul bermacam-macam, tidak mampu dipisahkan jenis-jenis molekulnya jika digunakan satu ukuran pori-pori dari kolom. Nah, jenis kolom itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada setengah kaku, di mana setengah kaku ini bahan kolom merupakan turunan dari polistirena yang telah disambung silang dengan divilenbenzen dalam berbagai presentasi untuk mendapatkan struktur setengah padat. Contoh fase diamnya untuk kolom setengah kaku ini adalah gel Striragel dan gel TSK untuk memisahkan cuplikan yang rumit seperti karet dan plastik. Yang kedua ada kolom kaku, di mana bahan untuk kolom kaku ini terbuat dari kaca atau silika serta tersedia dalam berbagai ukuran pori dan bergaris tengah atau diameter kecil atau besar. Dan yang terakhir itu ada kolom gel lunak, di mana kolom gel lunak ini berguna untuk memisahkan senyawa yang larut dalam air dengan rentang bobot molekul 10⁻² sampai 2,5 kali 10⁻⁷, sehingga banyak digunakan untuk protein dan enzim. Pada fase diam lunak ini, bahan yang digunakan dalam kromatografi gel salah satunya adalah dextran, suatu polisakarida yang diproduksi dari mikroorganisme tertentu. Dextran tersebut merupakan polimer glukosa dengan jumlah molekul kira-kira 10 sampai 300 juta dalam keadaan aslinya. Residu glukosa ini disambung dengan hubungan alfa 1,6. Pencabangan rantai terjadi sampai derajat tertentu melibatkan hubungan glukosida 1,2 atau 1,3 atau 1,4. Pembuat Sepadex dilakukan dengan cara memurnikan dextran mentah dan menghidrolisisnya. Pada deskripsi, bahan-bahan Sepadex ini sangat hidrofilik. Pada saat manik-maniknya disuspensikan di dalam air, terjadi pengambilan air secara besar-besaran, diikuti juga dengan membengkaknya partikel-partikel untuk membentuk gel Sepadex. Membengkaknya partikel-partikel ini bisa juga diartikan sebagai mengembangnya partikel
untuk membentuk gel pada Sepadex. Perolehan ulang air berkisar antara 1 gram air per gram Sepadex kering di dalam bahan yang banyak mengandung hubungan silang sampai 20 gram atau lebih dalam preparasi dengan hubungan silang yang lebih sedikit. Suspensi manik-manik yang bengkak ini dimasukkan ke dalam kolom dan dibiarkan diam. Volume air dari hamparan per gram Sepadex kering mungkin berkisar dari 2 sampai 40 ml tergantung derajat hubungan silangnya. Selanjutnya ada fase gerak. Fase gerak dalam SEC ini harus merupakan pelarut polimer yang baik untuk menghindari efek non-eksklusi. Sampel harus terdisolusi pada suhu yang sesuai dan bertahan cukup lama sebelum akhirnya disuntikkan, di mana hal ini bertujuan agar pelipatan dapat mengembang dalam fase gerak atau dengan kata lain memecahkan agregat. Bila sampel hanya terlarut sebagian dalam fase gerak, maka dapat terjadi peningkatan tekanan pada kolom karena ukuran partikel yang terlalu besar. Efek tersebut dapat diatasi dengan cara pertama, memilih pelarut lain, atau kedua, meningkatkan temperatur dari kolom. Dan yang terakhir itu ada detektor. Setelah dilakukan pemisahan sampel polimer, molekul dapat dideteksi dengan sistem detektor yang berbeda-beda, misalnya refraktometer atau detektor UV vis. Aplikasi kromatografi filtrasi gel dalam bidang farmasi. Yang pertama yaitu ada pemisahan asam dan basa nukleat dari nukleotida. Yang kedua, analisis pemisahan molekul dengan berat molekul berbeda seperti pemisahan rafinosa, maltosa, dan glukosa. Yang ketiga, ada teknik permeasi dan filtrasi. Yang keempat, ada pengeluaran garam. Dan yang terakhir, ada pemisahan polisakarida gula, protein dari senyawa berbobot molekul rendah. Kelebihan dan kekurangan kromatografi filtrasi gel. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Yang pertama yaitu ada waktu pemisahan yang cepat dan hasil yang baik. Yang kedua, ada frekuensi tajam sehingga menghasilkan sensitivitas yang baik. Yang ketiga, bebas dari kehilangan sampel, pelarut, tidak berinteraksi dengan fase stasioner. Yang keempat, ada variasi larutan, dapat diaplikasikan tanpa mengganggu proses filtrasi sementara. Sementara itu mempersiapkan aktivitas biologis partikel untuk memisah. Selanjutnya ada kekurangan dari kromatografi filtrasi gel. Yang pertama yaitu ada hanya sejumlah frekuensi terbatas dapat diakomodasikan karena skala waktu kromatogram yang pendek. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk sampel dengan ukuran yang seragam seperti isomer, diperlukan sedikitnya perbedaan 10% dari berat molekul untuk resolusi yang masuk akal. Nah, sekian nih pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kekurangan dari video ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.